Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Asy-Syuhada yang Allah muliakan, senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di sela-sela kesibukan kita dapat menjalani kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu syar'i, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara tujuan seseorang menuntut ilmu syar'i, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, mengangkat kebodohan dari diri seseorang atau dirinya dan kebodohan orang lain. Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, di antara nasihat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nasihat takwa. Nasihat takwa adalah nasihat yang terbaik untuk seseorang mengarungi kehidupan dunia ini, di mana kehidupan dunia ini telah banyak menipu manusia, di mana dengan ketakwaan seseorang dapat menjalankan kehidupan ini sesuai batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan bertakwa kepada Allah, seseorang akan mendapatkan solusi serta jalan keluar dari segala problematika, segala permasalahan yang ia hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari ayat yang kita bacakan dan kita dengarkan bersama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa saja dari hamba-hambanya yang merealisasikan nilai-nilai ketakwaan, niscaya Allah akan memberikan balasan dengan dua hal. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan yang ia hadapi. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan seseorang, yaitu Allah akan memberikan jalan keluar kesulitan, kesempitan, kesusahan
baik di dunia maupun di akhirat. Kita ketahui bersama, kesulitan di dunia kita sudah merasakan. Orang ketika menghadapi perkara yang sangat menyulitkan, ia berada dalam dua keadaan. Keadaan pertama, ia akan berserah diri serta menjalani takdir dan bersabar di dalam menjalankannya. Keadaan kedua, dia tidak bersabar. Dia akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menerima takdir yang telah menjadi suratan baginya. Sehingga apa? Sehingga Allah menjauhkan darinya rahmat dan pertolongannya. Kemudian ayat yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki yang ia harapkan ataupun yang ia angankan. Terkadang kita berharap agar Allah menurunkan kita rizki. Ada suatu kebutuhan, ada suatu hajah yang mana kita berharap agar Allah segera menurunkan rizki bagi kita. Yang kedua, sesuatu yang kita angan-angankan, yang bisa hal itu terrealisasi atau tidak terrealisasi. Misalkan kita berangan-angan memiliki rumah yang sangat besar. Ada keinginan orang yang ekspektasinya melebihi kadar kemampuannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala hal. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjalankan matahari, peredaran matahari dan bulan. Allah Maha mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Bagaimana dengan rizki seorang hamba? Sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan telapak tangan, untuk membalikkan keadaan seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki hal itu terjadi bagi seorang hamba. Jadi tafsir Ibnu Abbas, Allah akan memberikan rizki dari yang ia harapkan maupun yang ia angan-angankan. Jamaah yang Allah muliakan, seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya, sesulit apapun perkara ataupun permasalahan yang kita hadapi, hendaklah kita hadapi dengan prasangka baik. Apa arti prasangka baik? Ya, husnuzon kepada Allah. Ini yang pertama. Baik apa yang telah ditetapkan oleh Allah dari keluarga kita, diri kita, anak-anak kita, itu perkara yang tidak mengenakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, itu buruk bagimu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau menghendaki sesuatu, ya, atau tidak menyukai sesuatu, hal itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini sebagai prolog dan muqaddimah. Hendaknya seorang hamba untuk mengevaluasi serta memperhatikan kadar keimanannya kepada Allah, kadar kebersihan hatinya kepada Allah, khususnya dalam perkara ketakwaan. Karena ketakwaan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin, jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala
tidak memberikan suatu ketetapan, melainkan ketetapan itu baik bagi seorang hamba. Dan kita akan membahas berkaitan dengan orang-orang yang mencari keberkahan, ya, mencari keberkahan, baik ya mencari keberkahan dengan pohon maupun dengan batu. Kita amati, kita saksikan bersama di mana kita menyaksikan, ya, banyak orang yang mengambil keberkahan dari orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dunia maya kita saksikan orang-orang yang berstatement mengatasnamakan agama untuk mencari keuntungan dunia. Orang-orang yang sesat dan menyesatkan kita saksikan ada di tengah-tengah kita, mudah kita akses. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjadikan orang-orang soleh menjadi ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena di tengah-tengah kita seperti apa, Bapak dan Ibu? Bapak. Ingatnya kalau kajian Bapak dan Ibu. Bapak semuanya di dunia maya yang sedang viral-viralnya, hangat-hangatnya, hot-hotnya. Ada yang bisa menyebutkan Bapak semuanya? Berkaitan dengan Mama Gufron, berkaitan dengan pengkultusan kepada keturunan Rasulullah SAW. Walaupun kalau kita meneliti ataupun kita minta ia tes DNA pun belum tentu itu benar. Jadi ini sangat memprihatinkan. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan kita. Akidah seorang muslim meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memberi manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan keberkahan, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan seorang hamba. Kita sangat melihat, ya, orang datang berbondong-bondong kepada orang-orang yang dikatakan dia adalah kiai ajengan, dijadikan panutan di tengah-tengah masyarakat. Atau mereka berbondong-bondong ke kuburan wali, ke pohon-pohon keramat yang mereka anggap mereka dapat mendatangkan manfaat maupun mudarat. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Kita akan membahas tentang bab man tabarraka, yaitu siapa yang mengambil keberkahan dengan pohon ataupun batu atau keduanya. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan bab man tabaraka bi syajaratin au hajarin wa nahwihima. Siapa yang mengambil keberkahan dari pohon ataupun batu ataupun keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm. Ya, surat An-Najm, surat keberapa Bapak-bapak semuanya? Ada yang hafal? Surat An-Najm surat ke-53. Di ayat 19, ya.
di ayat 19. An-Najm ayat 19. Pak Turki bisa dibacakan? Ada yang mau membacakan? Dafal ya? Pendek kok, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya. Di ayat berapa ini? Tadi ayat berapa, Pak? An-Najm ayat 19 ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Siapa yang bisa membacakan teks dari artinya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza? Ya. Maka patutkah wahai engkau orang-orang musyrik mengambil atau menjadikan berhala Al-Lata wal Uzza. Kemudian ayat selanjutnya, wa manata tsalitsatal ukhra, dan mana yang ketiga terakhir lagi hina sebagai anak perempuan Allah. Ya, di mana Manah ini Manat ats-tsalitsatal ukhra sebagai anak perempuan Allah. Mereka menganggap Manah ini yang ketiga lagi hina. Terdapat dua tafsiran al-ukhra dalam ayat ke-20, yaitu hina atau rendah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menjadikan Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra menjadi berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut yang mereka minta, yang mereka mohon, yang mereka sandarkan setiap urusan-urusan mereka. Ini menafikan ketergantungan hati seorang hamba yang wajib dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika seseorang menggantungkan urusannya kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan ilah-ilah selain Allah itu sebagai Allah itu sendiri. Dia menggantungkan urusannya, menggantungkan harapannya, menggantungkan segala kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi asbab seseorang tidak mendapatkan pertolongan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan adalah musuh terbesar bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sangat cinta dan harapnya kepada Allah. Ketergantungan dan keterkaitan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menggantungkan urusannya, dia tidak akan menggantungkan segala permasalahannya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang yang mencari keberkahan, baik ia mencari keberkahan dari pohon, dari batu, ataupun selain keduanya, ataupun kedua-duanya, ataupun selain keduanya. Mereka memiliki harapan yang kuat agar yang diseru ataupun yang disembah itu memberikan manfaat. Karena ada keyakinan di tempat saya di Keranggan ini ada 3 tempat yang dianggap keramat, karena memang mistiknya masih kuat Keranggan. Maka ada makam Bah Keranggan, makam keramat Bah Keranggan, makam keramat Bah Raden, kan Jati Raden ya,
sun makam keramat Ganceng. Ini 3. Saya berada di tengah-tengahnya. Dan radiusnya sangatlah dekat. Dan ini setiap tahun ada yang disebut apa? Bukan haul. Bahasa ini kearifan lokal. Kearifan lokal dengan adanya sedekah bumi. Ya, khususnya di makam keramat Ganceng. Itu antara Pondok Rangon dan Keranggan. Ya, tapi masuk Pondok Rangon. Cilangkap akhir masuk Pondok Rangon itu ada makam keramat Ganceng. Ada yang pernah lewat? Pak Turki? Belum? Bapak? Ya, itu Masya Allah. Itu sedekah bumi acaranya 3 hari. Jadi di situ ada bazar, ada panggung. Kemudian ya sedekah bumi dengan kepala kerbau, dengan makanan dikuburkan di tanah. Ini adalah perkara-perkara yang mana mereka memiliki i'tiqad, kearifan lokal yang menjadi i'tiqad turun menurun. I'tiqad yang telah mendarah daging, sulit untuk dihilangkan. Bahkan pemerintah setempat memberikan dan merestui sampai ditutup, tidak bisa lewat 3 hari 3 waktu minta maaf. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu. Perjalanan ditutup karena ada acara sedekah bumi dari tanggal sekian, misalkan tanggal 11 sampai tanggal 13. 3 hari berturut-turut. Bahkan yang disaksikan oleh jamaah yang sudah hijrah, orang tuanya itu disampaikan, itu di situ ramai terus. Ya, padahal ya keyakinan mistiknya itu jin-jin pada kumpul. Jadi yang beli itu adalah para jin dan syaitan. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana hukum seseorang datang ke tempat tersebut? Misalkan kita hanya berbelanja, muamalah biasa. Saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Acara ini acara yang tidak Allah ridhoi. Ketika kita bermuamalah, income dari para pedagang yang kita transaksi di dalamnya, maka itu secara tidak langsung kita tolong menolong, ya, ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ya, saya sampaikan jangan mendatangi acara-acara yang jelas itu tempat kesyirikan. Acara tersebut tempat di mana seseorang mencari keberkahan, ya, memotong kepala sapi dengan dalih, bukan dalil, dalih pakai ha, ya. Alasan menjaga kearifan lokal, ya, turun menurun. Na'udzubillah. Ya, ini terjadi. Dan ini dikultuskan, dianggap memiliki keramat. Itu sesuatu yang dikeramatkan, bahasa kita apa ya, memiliki keistimewaan, bisa mengijabah seluruh apa yang mereka minta. Ini keyakinan batil terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka jemaah Allah muliakan, tidak menutup kemungkinan keluarga kita, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang kita cintai masih berhubungan dengan klinik, perdukunan, ya, acara-acara yang demikian. Ini adalah tugas kita sebagai orang yang setelah mempelajari akidah agar dapat mendakwahkan orang-orang yang berada dalam tanggungan kita atau keluarga kita yang jauh. Itu tetap kita ada tanggung jawab moral. Masa kita mengenal sunnah, mengenal akidah yang hak, tetapi keluarga kita melenceng dari akidah yang hak, kita harus sedih. Jangankan keluarga kita, walaupun memiliki hubungan darah, keluarga jauh, orang lain pun ketika kita melihat dalam kesyirikan, kita merasa apa? Merasa prihatin, merasa sedih. Ternyata dakwah tauhid, ya, mempraktekkan akidah yang benar itu masih sedikit di tengah-tengah masyarakat. Belum keyakinan-keyakinan yang lain.
Ya, maka jamaah yang Allah muliakan, kita harus waspada. Ya, bahkan kita lihat ada abah guru sekumpul, ya, ada apa lagi? Ada Mbah Gufron. Ini menjadi togut. Abah Atos ya. Saya kurang ini Abah Atos. Pokoknya viral-viral sekarang. Yang diyakini memberikan manfaat, yang diyakini dapat ya memiliki keramat, keistimewaan. Ya na'udzubillah. Jemaah yang Allah muliakan, tidaklah seseorang tersesat melainkan asbab dosa dan kemaksiatan. Dan banyak orang yang tersesat itu disebabkan ia berpaling dari kebenaran. Karena hidayatul irsyad, semua orang mendapatkan bagian hidayatul irsyad. Kita tahu perintah dan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, kewajiban melaksanakan siam di bulan Ramadan, kewajiban birrul walidain, kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Tetapi untuk mempraktekkan ya hidayatul irsyad membutuhkan hidayatul taufik, yaitu inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Konten-konten kesyirikan merajalela. Konten-konten yang menyimpangkan seorang dari akidah yang benar merajalela. Ada yang meyakini dapat berbicara dengan malaikat, menghentikan siksaan malaikat, menghentikan hujan, bicara sama Allah, punya surga sendiri. Ini akidah batil. Bukan akidah yang dibawa oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, di mana Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di masaku para sahabat yang menyaksikan Nabi SAW mendapatkan wahyu. Wahyu turun itu di hadapan para sahabat. Kemudian tabi'in, generasi selanjutnya, generasi emas. Tabi'in langsung berguru dengan para sahabat, yang mana para sahabat digembleng dan dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'ut tabi'in yang mengajarkan akidah sahihah. Ini masih terjadi di tengah-tengah kita. Belum ada yang masang susu, masang jimat, macam-macam. Praktek klinik perdukunan di tengah-tengah masyarakat untuk melariskan dagangan ya dengan jimat dan yang lainnya. Kemarin saya ke Pasar Cipadu ya, mau observasi, mencari bahan ya untuk anak-anak rumah tafid yang saya bina bersama istri dan guru akhwat ya. Saya tanya, orang mana bang? Oh, saya orang Kuningan. Ternyata saya lihat di toko itu doang, saya memperhatikan toko itu aja. Itu ada beberapa jimat-jimat yang dia pasang. Na'udzubillah. Tapi saya beli juga akhirnya karena memang bagus bahannya dan yang lainnya. Ya. Tapi kita lihat praktek kesyirikan, praktek klinik dan perdukunan itu tidak lepas dari masyarakat kita. Mempelajari akidah ini suatu kewajiban, mendakwahkan suatu kewajiban sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita kalau bukan kapasitas kita tidak bisa menjelaskan secara detail, secara dalil yang terperinci, tapi kita menjelaskan secara umum. Karena dakwah tidak terikat ataupun tidak hanya dibebankan kepada para dai. Dakwah secara umum diperbolehkan, asal kita mampu untuk menjelaskannya secara umum. Adapun secara terperinci kita serahkan kepada ahlinya. Jangan kita biarkan kalau ada orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, khususnya anak istri kita, ini tanggungan kita. Orang tua kita adalah tanggung jawab kita untuk meluruskan. Ya, ketika dia menyimpang dengan cara yang santun, cari momentum yang baik, jamaah yang Allah muliakan. Sehingga apa? Sehingga kita pun berbahagia sebagaimana
mereka berbahagia. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Demikianlah, yang demikian itu bi anna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwal haqq. Dia adalah Rabb yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa saja yang diseru kepada selain Allah itu adalah Rabb ataupun Tuhan yang batil. Huwal batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya dialah Allah Rabb yang hak. Dan zat yang disuruh kepada selain Allah adalah batil. Bisa kita buka surat Fatir. Surat Fatir surat keberapa? Fatir, surat ke-30 35. Ya. Di ayat ke 13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Dialah Allah yang mengganti malam kepada siang dan mengganti siang kepada malam. Wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajali musamma. Yang mana Allah mengatur peredaran matahari dan bulan. Kemudian apa? Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Demikianlah dialah Allah Rabb kalian, Rabb yang memiliki kerajaan, atau Rabb yang memiliki kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi, ini syahidnya di sini. Dan zat yang disembah, zat yang diseru selain Allah atau selainnya, ma yamlikuna min kitmir, tidak memiliki kemampuan walaupun hanya setipis kulit ari. Perhatikan dalam ayat yang mulia ini. Zat yang diseru selain Allah tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kewenangan walaupun hanya setipis kulit ari. Kemudian Allah menegaskan kembali di ayat ke-14, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian tad'uuhum, berdoa kepada mereka. Siapa mereka di sini hum? Apa arti dari hum di sini? Ilah-ilah selain Allah, terutama kepada ahli kubur. Karena banyak orang yang menyimpang akidahnya. Mereka meminta dan memohon kepada penghuni kubur. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mampu mendengar apa yang kalian minta. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar apa yang kalian minta, mastajabu lakum, mereka tidak akan mampu memperkenankan apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, ilah-ilah yang diseru selain Allah itu akan mengingkari apa yang kalian perbuat. Na'udzubillah. Ini adalah hujjah yang sangat besar, hujjah yang sangat agung, ya, menafikan amaliyah orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Saya akan jelaskan ketika saya melaksanakan ibadah umroh. Pengalaman yang sangat memprihatinkan. Seorang jamaah kita, dia ahli patah tulang, ya, tulang yang udah lepas, yang udah remuk itu dengan izin Allah, dengan keahliannya dia bisa menyembuhkan. Tetapi ada yang sangat miris. Di samping ia mengatakan Allah yang memberikan kesembuhan, mendakwakan kepada pasiennya, tetapi di sisi lain ada i'tiqad yang menyimpang. Dia mengatakan apa? Ustaz, ini di Bandara Soekarno Hatta sebelum kita take off,
Dia mengatakan, Ustaz, saya ketika mengobati di suatu kampung, sebagai bentuk ya adab saya kepada penduduk atau tokoh setempat, saya akan sowan terlebih dahulu. Kalau tokoh tersebut sudah meninggal, saya datangi kuburannya. Saya apa? Saya sowan, saya minta izin. Untuk apa? Untuk menyembuhkan penduduk setempat. Maghrib ya, 17.41. Ya, belum. Kemudian apa? Dia mengatakan demikian. Saya mendengarkan aja dulu, kaget juga. Ya, sampai sejauh itu. Dia orang Kalimantan. Nah, dia kaget juga ikut travel. Ini kayak travelnya beda nih, iya kan? Tapi saya belum ini pas sudah sampai Madinah, karena dia bersama istrinya, tapi dia pakai yang kuat, yang berempat. Dia jadi sama jamaah. Dia nggak bersama istrinya, terpisah. Istrinya dengan jamaah perempuan yang kuat, dia pun sama jamaah ikhwan yang kuat, termasuk saya di dalamnya. Di sini baru saya momentum untuk mendakwahkan. Ya, kita ngobrol pelan-pelan, kita sampaikan apa yang antum lakukan, antum yakini itu suatu perkara yang saya baru mendengar ya. Antum datang dan sowan kepada penghuni kubur sebagai bentuk ihtiram. Sama. Kemudian satu kamar pun dia dekat Sunan Gunung Jati. Rumahnya tidak, radiusnya hanya 5 kilo. Dan dia tahu praktek di sana. Cerita dia. Sekalian kita sampaikan. Ini adalah akidah. Ketika kita tidak menafikan, ketika kita tidak melarang orang-orang yang menjadikan kuburan, ya kuburan para wali, dan wali tersebut ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan banyaknya adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita sampaikan tentang tabaruk, mencari berkah dari orang-orang yang telah mati. Saya sampaikan ayat ini. Ya, ini Al-Qur'an yang berbicara. Ya, kemudian Nabi SAW saya sampaikan dalil-dalilnya. Ya, dia kaget juga. Dia langsung menyinggung, ya ini ada ada yang sangat ada pemahaman yang sangat ini bahasanya apa ya, kalau bahasa mereka itu terlalu kaku ya gitu. Ada pemahaman Wahabi, saya diamin aja, sampai gitu dia ngomong. Pas City Tour saya sampaikan tentang adab-adab nanti kita ziarah ke makam Nabi di Raudhah. Raudhah memang tempat yang mulia. Ya, Nabi SAW mengatakan baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Cukup di Raudhah. Di Raudhah kita ditekankan untuk banyak berdoa. Kalau mampu kita maksanakan sholat, minimal sholat tahiyatul masjid. Kemudian banyak berdoa karena waktunya sangat singkat. Kita yakin bahwa di tempat yang mulia pasti Allah akan ijabah. Kemudian nanti kita keluar dari Raudhah, saya sampaikan ketika City Tour, nanti ketika kita keluar dari Raudhah, kita hanya menyapa Nabi dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Itu saja yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh agama. Kita tidak berlebihan dengan tawasul, tabaruk dengan kuburan Nabi. Kuburan Nabi aja dilarang, apalagi kuburan selain Nabi. Kita ajak mereka berpikir. Kaget dengan dakwah yang kita sampaikan. Karena ini udah kebiasaan yang mendarah daging. Dan ini butuh namanya hidayah. Ya, kita sampaikan dalil-dalilnya. Coba kita berpikir jamaah yang Allah muliakan. Allah berfirman dalam ayat yang mulia ini. Ya, seandainya kita berdoa kepada mereka ahli kubur, mereka tidak akan mampu mendengar apa yang kita minta. Seandainya mereka pun mendengar, meskipun mereka mendengar, mereka tidak akan mampu mengijabah. Dan pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum. Mereka akan mengingkari apa yang kalian lakukan. Ini kan salah satu penegasan dari Allah. Karena banyak jamaah-jamaah yang melaksanakan ibadah umroh, haji,
belum ketika di Arafah. Saya sampaikan, sekarang Arafah sudah ada ininya, seperti gapura ya, besar. Bapak dan Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mau ke atas, di apa? Di Jabal Rahmanya ya, kan ada prasasti gitu ya, batu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan lagi. Kemudian jamaah tersebut memiliki i'tiqad yang menyimpang, ya. Dia mengambil berkah dari kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan kiai, ya. Kita nggak tahu kalau di Kalimantan itu apa ya. Intinya masih meyakini, ya, keyakinan jahiliyah. Ya, makanya Nabi SAW ketika beliau SAW sebelum Allah mencabut nyawa beliau beberapa hari, Nabi mengatakan la'anallahu yahudu wan nasara ittakhadha quburu anbiya'ihim masajid. Ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka telah menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid, yaitu tempat berdoa. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, dari sahabat Abi Waqid Al-Laythi, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW pada hari Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Sedangkan kami baru saja lepas dari kekufuran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan bagi orang-orang musyrik memiliki pohon yang mana mereka ya'kufuna indaha, yaitu i'tikaf di sisinya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan menggantungkan di sisi pohon tersebut senjata-senjata mereka. Yuqalu laha zatu anwat. Dikatakan pohon tersebut adalah zatu anwat. Famarorna bisidratin, dan kami pun melalui sebuah pohon. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Allah, ya Rasulullah, jadikanlah, ya, atau berikanlah, buatkanlah kepada kami zata anwat, yaitu pohon semacam zatu anwat, sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, ya, innaha sunan, sesungguhnya hal ini adalah sunnah-sunnah. Nabi mengatakan innaha sunan, sesungguhnya ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Qultum walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Bani Israil, yang kalian ucapkan sebagaimana telah diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilaha kama lahum alihah. Wahai Musa, ciptakanlah Tuhan untuk kami sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Qala innakum qaumun tajahalun. Musa mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, kaum yang tidak mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan, latar kabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya, rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi mensahihkannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ternyata
hal ini terjadi di masa Nabi, di mana para sahabat baru saja lepas dari kekufuran, mereka baru masuk Islam. Ketika melihat orang-orang kafir memiliki pohon Zatu Anwat, para sahabat minta kepada Nabi untuk dibuatkan sebuah pohon semacam Zatu Anwat. Untuk apa? Untuk menggantungkan, untuk pertama iktikaf di sisinya. Beriktikaf itu bisa dia itu duduk, ya, bersemedi, atau yanutuna, menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka. Maksudnya dengan menggantungkan senjata mereka, mereka meyakini dengan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, mereka meyakini bahwasanya pohon tersebut dapat memberikan kesaktian pada senjata ataupun pedang-pedang mereka. Ini kebiasaan sunnah-sunnah orang-orang sebelum para sahabat. Ya, orang-orang Yahudi minta kepada Nabi Musa, jadikanlah kami Tuhan, berikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ij'al lana alihah. Ya, jamaah Allah muliakan. Mengapa demikian? Penyimpangan sampai saat ini, penyimpangan akidah itu sangat merata di tengah-tengah kaum muslimin, disebabkan dia tidak mempelajari akidah yang benar. Karena adat, kebiasaan, kearifan lokal ini ya menutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Dan alhamdulillah di Kerangan tempat saya tinggal, tidak sedikit dari anak cucu mereka yang ngaji di tempat kita. Tidak sedikit regenerasi junior, orang-orang tua, ya. Jadi orang tua itu punya junior, anak ataupun cucu yang mereka sudah mengenal dakwah sunnah. Karena memang kalau orang tua itu sulit untuk didakwahkan secara spontan, didakwahkan di mana ia telah meyakini adat istiadat, kearifan lokal itu sudah mendarah daging. Hanyalah apa? Hanyalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, di mana orang yang meyakini segala sesuatu, baik itu pohon, baik itu benda, dia yakini bahwasanya pohon atau benda itu memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mudarat, disebabkan mereka tidak menggantungkan urusannya kepada Allah. Coba kalau ketika kita keluar rumah, orang yang berserah diri kepada Allah dengan kalimat bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan orang memakai jimat, dia pede dengan jimatnya. Kita pun pede, percaya diri dengan menyandarkan urusan kita kepada Allah. Masalah nanti di jalan kita mengalami gangguan, musibah dan ujian, itu kita kembalikan kepada Allah. Ini merupakan apa? Takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita. Orang yang menyandarkan urusannya kepada Allah, hatinya tidak akan merasa sempit, hatinya tidak akan merasa takut, hatinya tidak akan bergantung kepada selain Allah. Coba kalau orang memakai jimat, ketika jimat itu hilang atau jimat itu tertinggal, dia tidak memiliki kepercayaan diri, karena dia gantungkan segala urusannya dengan jimat tersebut. Dia yakini jimat ini bisa menangkal bahaya, bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, menangkal musibah. Terjadi gak di tengah masyarakat, di tengah-tengah kita, jamaah semuanya, Bapak-bapak yang Allah muliakan? Terjadi gak? Terjadi. Ya, yang tadi saya sebutkan, orang yang usaha aja itu karena memang toko bahan itu bersaing, ya. Sehingga apa? Sehingga dia menggantungkan rezekinya kepada jimat. Bahkan ada cerita, ya, ini disebutkan di Ustadz Firanda, ya, ketika di kajian beliau itu saya mendengar ketika seorang berjualan, kemudian apa? Orang seakan-akan tidak melihat dia itu buka kedai ataupun toko. Padahal dia tiap hari buka toko. Ya. Jadi ada orang yang hasad atau orang yang ingin, ya, membuat usaha dia itu
tutup ya, dan yang lainnya, bangkrut. Sehingga dia pakai mantra-mantra atau jimat, petunjuk dari dukun ya, sehingga orang berlalu waktu seakan-akan tidak melihat dia itu buka tokonya. Jadi apa ininya? Solusinya kita ngaji aja, baca Al-Quran di toko kita ya, baca Al-Quran surat Al-Baqarah ya, perbanyak mendengar tilawah Al-Quran atau kita membaca tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran maksudnya ya. Karena apa? Dengan itu pengaruh syaitan dan jin yang akan menggoda manusia, yang akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Kan orang yang nyewa dukun atau jin karena akidahnya rusak. Kita buktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dengan kita meruqyah. Ruqyah syariah, yaitu dengan bacaan Al-Qur'an, dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Allah akan melindungi kita dari godaan syaitan. Sehingga orang yang menyewa jin syaitan ini enggak mempan-mempan. Dia baca Al-Qur'an, ternyata memang dukun di antara antek ataupun kaki tangan jin dan iblis yang telah menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini pengalaman ya yang disampaikan oleh Ustaz Firanda, seorang jamaah. Beliau mengatakan, bacakan Al-Quran, karena tidak ada yang mampu menghilangkan kekuatan sihir, dukun ya, klinik perdukunan itu, melainkan dari Al-Quranul Karim. Dengan catatan, kita harus yakin. Makanya kalau bahasa meruqyah, semua orang bisa meruqyah, tapi tidak boleh menjadi spesialis ruqyah. Tidak ada ya dasarnya ataupun tidak ada petunjuk dari zaman Nabi, para sahabat. Kalau ada orang kesurupan, langsung orang yang memang beriman dia bisa meruqyah, nggak harus spesialis. Untuk belajar akidah inilah kita akan menangkal jin dan syaitan. Kita memiliki keyakinan kuat Allah akan menolong. Ya, ketika kita di tempat sepi atau kita singgah di suatu tempat, membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada nama-nama Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ya, doa-doa permohonan kita ucapkan. Tidak peduli apa kata orang, katanya angker. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis yang mulia ini Nabi mengingkari dengan kalimat Allahu Akbar, innaha sunan. Nabi sampai bertakbir. Bertakbir bukan mengagungkan, maksudnya itu kaget dengan pernyataan para sahabat. Sehingga Nabi ya mengagungkan Allah. Bukan Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan, tapi ini sigot ta'ajjub. Itu sigoh Allahu Akbar, ini Nabi itu kaget. Maha besar Allah, maksudnya seperti itu. Innaha sunan. Hal yang kalian katakan ini adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya, yang telah kalian ucapkan. Sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, jadikanlah kami sebuah atau Tuhan untuk kami sembah, sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika saya berdialog dengan jamaah ya, jamaah yang umrah bersama saya sampaikan tentang hukumnya ya, tabaruk terhadap kuburan-kuburan keramat, tabaruk kepada kuburan, mengambil berkah, ini tidak ada tuntunannya. Coba mengambil berkah kepada kuburan Nabi aja kita tidak boleh. Makanya ada Askari yang melarang seseorang untuk berdoa menghadap makam Nabi, berdoa kepada Allah. Ya, kadang diarahkan, ada jamaah yang bagus, ya dia punya dasar akidah yang bagus, dia mengingatkan jamaah yang lain. Ada yang di makam Nabi itu pakai sorban, diusap-usap tembok dari kuburan Nabi. Ini tidak memiliki pengaruh apapun. Nabi orang yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, tetapi Nabi tidak memiliki mukjizat untuk memberikan manfaat dan mudarat. Kuburannya, ada lagi yang mengaku
bahwasanya dapat sorban dari kuburan Nabi. Itu diviralkan seorang Habib yang memang mengaku, ya, dia telah mengaku bahwasanya sudah mengambil sorban penutup makam Nabi, sehingga apa? Orang ambil keberkah dari sorban tersebut. Padahal ketika lihat di Shopee atau di selainnya itu harganya 120-an, 150 ribu, gampang dan mudah didapat. Masyarakat mudah terpercaya karena yang mengatakan seorang tokoh, ya, zurriyatun Nabi, ya, sebagaimana mereka menisbatkan diri ke turunan Nabi, padahal kalau tes DNA belum tentu. Nah, ini sudah menyebar, ya. Jadi masya Allah, ketika seseorang menyimpang, maka nasihat sulit untuk mereka terima. Tadi dengan dalih kearifan lokal, ini sudah kebiasaan nenek moyang, masa harus dihilangkan, ya. Padahal ini adalah perkara-perkara yang Nabi SAW telah peringatkan para sahabat di kala itu, ya. Kemudian belum lagi seseorang di Ka'bah, ya. Kalau di kuburan Nabi jelas ada orang yang langsung berdoa di luar Masjid Nabawi, di depan kiblat, mereka berdoa ke arah makam Nabi, padahal kiblat di belakang mereka, ya. Sampai mereka lakukan demikian, berdoa. Ada yang bersalawat dari jauh, ada yang begini berdoa, ya, tawasul kepada orang soleh, kepada Nabi, para Rasul, pada orang soleh telah wafat. Ini tawasul syirkiyah, ya, mau berdoa dengan perantara, ya, orang-orang soleh yang telah wafat. Ini dalilnya tadi, ya, in tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, ketika seseorang menyimpang dari akidah yang benar, mudah mereka terkontaminasi dengan seruan-seruan jahiliyah. Para tokoh yang mengajar kepada kesesatan untuk beribadah kepada dirinya, ya, atau mereka mengarahkan untuk beribadah kepada makam fulan, kiai, wali, orang-orang soleh. Tawasul ini tawasul syirkiyah, dan banyak sekarang bahasanya dengan wisata religi dengan dalih wisata religi. Mereka datang ke sumur yang mereka yakini memiliki keberkahan, padahal sumur yang memiliki keberkahan hanya sumur Zam-Zam. Air yang memiliki keberkahan, yang menjadi obat dan memberikan kekenyangan bagi orang yang meminumnya adalah ma'u Zam-Zam. Makanya kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Memang hadis ini hadis dhaif, tetapi maknanya benar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, dan wa amalan mutaqabbala, wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in, dan jadikanlah air Zam-Zam ini sebagai obat dari segala penyakit. Kita sampaikan kepada para jamaah, kalau mau tabaruk dengan air Zam-Zam, karena ada dalilnya, ya. Bahkan Ibnu Qayyim ketika meruqyah seseorang yang sakit atau meruqyah dia sedang sakit, beliau minum air Zam-Zam dan membacakan surat Al-Fatihah. Ini membuktikan air Zam-Zam memiliki keberkahan. Hanya satu di dunia ini, di atas permukaan bumi ini, air Zam-Zam. Selain air Zam-Zam tidak ada yang memiliki keberkahan. Di tempat istri saya Lombok ada air yang memiliki sumur berkah katanya. Orang-orang berbondong datang. Saya sampaikan, ya, kepada istri, keluarga istri, enggak ada keberkahan. Sama air yang di sumur sama air di rumah kita ini sama. Tidak ada keistimewaan sedikit pun. Ya, makanya orang kalau dari umroh, haji, mereka akan memperebutkan air Zam-Zam. Minta, karena mereka yakin orang yang pulang dari umroh haji ini, walaupun mereka beli Tanah Abang, ada juga buat oleh-oleh. Belinya di Tanah Abang, tapi
menisbatkan dari Mekah. Kalau di Tanah Abang itu nggak KW ya alhamdulillah. Kalau KW ya sudah. Tapi kalau dia langsung nih, saya bawa langsung. Orangnya amanah. Saya bawa langsung dari Mekah. Ini air Zam-Zam. Ya, kita minum. Kita ada penyakit, kita minta keberkahan dari kemuliaan air Zam-Zam yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dari air Zam-Zam tersebut. Itu saja, dalam agama ini terbatas. Terbatas yang dibicarakan oleh dalil, yang dijelaskan oleh dalil. Sehingga apa? Kita tidak terpengaruh ataupun terdoktrin dari perkataan sebagian orang. Ini akhir doa, ya. Acara apa nisfu Sya'ban, air dikumpulkan, benar gak Pak? Terus dibacakan Al-Quran. Acaranya aja sudah mengada-ngada. Kemudian air, mereka meyakini dengan nanti bacaan Al-Quran semuanya, dan ini hari nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, memiliki keutamaan. Mereka bawakan dalil-dalil yang dhaif, bahkan maudhu, menjadi pijakan dalam beragama. Ya, seperti itu. Miris sekali. Belum seorang tokoh yang memberikan doktrin kepada pengikutnya, ya, dengan mengamalkan ini dan itu, ya, sangat merebak, mudah sekali kita akses. Naudzubillah. Ya, tugas kita belajar akidah yang benar, belajar bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat tentang akidah yang sahihah, sehingga kita tidak terpedaya, kita tidak tersihir, ya, dengan orang-orang yang menisbatkan diri sebagai ahli ilmu, seorang kiai ajengan, tapi mengajarkan berbagai macam praktek kesyirikan. Ya, Mama Gufron kita sebutkan saja, karena ini dia sudah memposisikan diri dia sebagai Tuhan, bisa mengatur alam, ya, memposisikan diri ia sebagai seperti utusan Allah, minimal bisa bicara kepada malaikat. Yang bisa bicara dengan malaikat siapa? Para nabi dan rasul yang memang Allah izinkan, seperti Nabi SAW berbicara dengan malaikat Jibril berkaitan dengan risalah kenabian, perintah dan larangan Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ya, ini diyakini, ya, oleh sebagian kaum muslimin. Mereka kaum muslimin, tapi mereka kaum yang tidak memahami akidah yang benar. Makanya al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun. Akidah terlebih dahulu, ya, seandainya mereka mengetahui. Akidah menjadi pijakan kita di dalam beragama. Ya, makanya akidah yang sahih dan akidah batilah, seperti akidah kaum sufi. Ya, mereka kaum di mana kaum sufi ini telah berhalusinasi. Ya, tokohnya mengatakan kuburan Nabi bergoyang. Setelah itu mendatangi abah guru sekumpul dan mencium kaki abah guru sekumpul. Allah musta'an. Dia tidak adab. Nabi mencium kaki orang di abad ke berapa sekarang? 20 ya. 14 abad yang lalu. Sekarang abad 20-21 misalkan. Orang yang hidup di abad sekarang mengaku sebagai zuriyah Nabi, atau dia dekat dengan Nabi. Nabi bergoyang kuburannya, kemudian mencium kakinya. Itu ada rekam jejak digital. Saya nggak bicara asal bunyi enggak. Ya, ini abah guru sekumpul. Dan diyakini. Ya, seorang ustadz kondang mengatakan, hati-hati di Kalimantan itu ada, ya, kekasih aulia, ya, wali min aulia illah, seorang wali dari wali-wali Allah, yaitu abah guru sekumpul. Ternyata ajaran yang dia sampaikan itu halusinasi semuanya, bisa terbang, mimpi dan yang lainnya, bisa ada rekam jejak digitalnya. Ya, agama ini pijakan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita tidak boleh meyakini suatu keyakinan, mengucapkan suatu perkataan dan melakukan suatu perbuatan, melainkan ada contoh sebelumnya. Ada apa? Ada contoh ataupun perintah, karena agama ini tauqifiyah. Jangan sampai kita
jauh dari ya tuntunan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, pengalaman yang saya jumpai di tempat saya ya, orang-orang tua mereka itu sudah ya qadarullah, doktrinnya sudah kuat, sehingga ketika kita sampaikan ini perkara yang adat, jadi adat dan agama harus dipisahkan. Kalau perkara adat itu tidak membentur syariat, itu diperbolehkan karena ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu menjadi suatu hukum. Menjadi suatu hukum ketika adat itu tidak berbentur dengan syariat. Masalah akidah, mereka meyakini ada amalan-amalan tertentu, memberikan sesaji di waktu dan malam tertentu, ya mereka yakini bahwasanya ini dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, dan ini adat di sana masih kuat sekali. Makanya adat menjadi musuh bagi syariat. Ketika adat itu membentur syariat, ya. Contoh yang lainnya, adat kebiasaan yang diyakini oleh kaum muslimin, ya. Mereka memiliki acara khusus, ya, di waktu dan malam tertentu. Mereka buat sesaji, ya, untuk apa? Untuk menangkal ruh-ruh jahat, kata mereka. Di sana terjadi, dan ini menjadi kearifan lokal. Alhamdulillah, regenerasi mereka sudah mulai pudar karena sudah terkontaminasi dengan gadget juga. Gadget memalingkan mereka dengan kearifan lokal, tetapi memberikan dampak negatif juga bagi regenerasi yang sekarang di zaman milenium. Mereka tahu bahwa ini adalah udah kuno, keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh orang tua mereka, kakek mereka, buyut mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah kebiasaan yang sudah kuno, yang tidak relevan dipraktikkan pada saat ini, ya. Sehingga mereka tidak mengerjakan, ya, seperti ngancak ya bahasanya ya, itu di gapura itu dipasang di waktu dan malam tertentu, dan tidak boleh seseorang walaupun ada makanan di atas itu sesaji dan yang lainnya, nggak boleh orang sembarangan, karena ditakutin kalau ini kualat, kalau nggak sakit. Mereka mengirim ilmu hitam, ya. Jadi ada orang yang mau berbuat jahat, mengusik acara mereka, itu bisa sakit. Coba kalau Bapak pertanyaan, ketika ada acara atau makanan-makanan sesaji yang bukan dipotong ya, kalau dipotong jelas, kalau dia untuk sesaji ya, untuk untuk diberikan kepada jin, makanan sesaji itu tidak boleh dimakan, ya. Seperti daging, baik itu kerbau, sapi, kambing ataupun ayam, itu nggak boleh dimakan. Tetapi buah-buahannya ini, ya, selama buah-buahan itu memang diyakini untuk buat si jin dan syaitan, kita mengambil, ya, atau kita manfaatkan berikan kepada orang-orang fakir. Tapi kita ngeri untuk mengambil makannya. Kenapa? Karena takut kualat dan yang lainnya. Dan ini terjadi, ada orang yang makan itu kemudian mereka sakit, ya, bahkan kayak seperti diteluh dan yang lainnya. Coba kalau kita tes akidah kita, makan sesaji yang konon katanya itu mendatangkan mudarat bagi orang yang memakannya, karena ini diberikan kepada jin ataupun syaitan. Berani gak Pak Turki, berani? Enggak ya. Sebenarnya itu suatu yang sifatnya itu inna kaidah syaitan dhaifah. Soalnya tipu daya syaitan itu lemah, ya. Kalau kita kuat akidah kita yakin, ya, seperti Umar atau siapa sahabat yang meminum Nabi, ya Allah. Kalau nggak Nabi, Umar, ya, saya lupa, meminum minuman yang telah dibubuhi racun.
Ini ada racunnya. Nabi membaca bismillah. Kenapa? Tidaklah sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Seandainya kita meninggal, kita membuktikan bahwa ini adalah apa yang diyakini itu adalah lemah. Apa yang dia yakini mereka itu adalah batil. Misalkan kita suruh sayembara, siapa yang berani makan? Kalau misalkan orang yang makan itu tidak memiliki dampak, berarti kami lemah, atau apa yang kami yakini adalah salah. Ya kita tantang, tidak apa-apa. Sambil minta sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan, lindungilah hamba dari godaan syaitan terkutuk. Walaupun 1000 dukun yang telah memberi jampi, yang telah memasang kuda-kuda untuk menyerang orang yang mengganggu acara tersebut, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ahlu tauhid enggak takut. Pernah dulu murid Ustadz Abdul Hakim bin Al-Abdad, Ustadz Abdul Qadir di daurah Syekh Musa Al-Nasr, Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Syekh Salim ketika di Istiqlal pertama kali tahun 2006 kalau tidak salah. Itu Ustaz Abdul Qadir tuh paling belakang, matanya Masya Allah, dia jago silat, Ustaz Abdul Hakim. Pernah dia tantang di sebuah kampung, orang yang ahli debus. Bismillah, saya menyayat tanda. Enggak berani. Dukun tahu kalau orang yang kuat akidahnya itu dia enggak. Seandainya saya meninggal pun, saya meninggalkan untuk menegakkan kalimat Allah, dakwah tauhid. Enggak berani, takut. Kita harus pasang keberanian sambil kita dengan ilmu juga, bukan membabi buta. Ya jamaah yang Allah muliakan. Jadi ketika ditantang, kita sampaikan bahwa kita punya Allah. Makanya Allah adalah sandaran kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Allah sebagai pelindung kita. Kita tidak takut kekuatan jin atau syaitan, dukun dan bala tentaranya. Itu adalah jin dan syaitan yang Allah ciptakan. Ya, ketika dia meneluh seseorang, benar terjadi, itu atas izin Allah juga. Dan menjadi ujian bagi orang-orang yang menyaksikan. Ujian apa? Untuk orang yang terkena teluh, kena guna-guna, walaupun dia baca misalkan zikir pagi petang, kalau memang saatnya Allah menakdirkan dia kena. Tetapi kita menjalani asbab untuk membentengi diri dari gangguan syaitan dan jin dengan zikir pagi petang, doa-doa permohonan. Seperti itu jamaah yang Allah muliakan. Ya, Nabi SAW atas izin Allah, seorang Yahudi bisa menyihir Nabi sampai Nabi sakit. Ternyata dia mengambil rambut Nabi, dipasang di sebuah seperti kalau kita boneka diikat, ditaruh di sebuah sumur. Malaikat Jibril memberitahu, mengabarkan bahwasanya ada seorang Yahudi yang telah mengguna-guna engkau ya wahai Muhammad. Kemudian Nabi mengajarkan doa perlindungan, mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makanya kalau ada orang kesurupan, orang yang kena guna-guna, kita jangan takut, kita belajar akidah. Kita sampaikan, kita dakwahkan. Kita orang yang berani. Orang ahlu tauhid itu enggak takut dengan jin dan syaitan, rumah yang kosong. Mereka makhluk Allah. Mereka jin punya alam sendiri. Mereka menempati memang ruang-ruang yang kosong. Tetapi ketika kita baca bismillah, assalamualaikum, a'udzu bikalimatillahi tamma, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, niscaya hilang kekuatan mereka. Gangguan dan apa yang dilancarkan mereka akan hilang, akan lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, di kalangan masyarakat kita, kebetulan di tempat Anda ada kuburan yang dikeramatkan Yang tadinya saya dulu pas waktu kecil itu masih kuburan biasa. Cuman karena ada tim kayak dari tim
yang dari Jogja atau dari Jepara itu datang, terus itu ternyata ini keturunan Syekh ini. Dan sampai sekarang itu di tempat tanah ya setiap Jumat Kliwon itu diadakan kayak tahlil di situ. Bagaimana Ustaz untuk mendamai orang-orang yang ikut? Kebetulan masyarakat di tempat tanah kan ya isinya kalau notabene banyak yang ya kalau dibilang NU lah, NU itu syarat dengan apa? Kalau dibilang adat istiadatnya sangat kental sekali. Mungkin pertanyaan kedua, kesyirikan itu kan ya isinya kalau dibilang samar ya. Seperti semut berjalan di malam hari, semut hitam berjalan di malam hari, biasanya nggak kelihatan ya. Bisa dijelaskan tentang kesyirikan yang samar-samar itu, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, Bapak yang bertanya, pertanyaan sangat bagus, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat ya, atau kaum muslimin ya, dari kalangan Nahdlatul Ulama atau selainnya ya, yang mana mereka kental dengan adat kebiasaan, adat istiadat setempat, keyakinan yang mana keyakinan tersebut ya telah menyimpang ya, seperti mempercayai malam Jumat Kliwon dengan amalan-amalan tertentu. Mereka yakin bahwasanya malam tersebut memiliki keistimewaan, mendatangkan keberkahan dan yang lainnya, atau untuk menangkal ya aura-aura jahat ya, atau gangguan syaitan dan iblis ya. Pertama, ketika kita menghadapi itu, yang pertama ya Bapak yang bertanya secara khusus dan secara umum Bapak semuanya, kita harus melihat kondisi kita ini di masyarakat itu orang asli situ atau pendatang. Karena memang kalau kita orang asli situ, kita memiliki peribahasanya memiliki kekuatan ya. Apalagi kita punya ilmu, kita sampaikan dengan cara yang ma'ruf ya, seperti itu. Atau orang-orang yang dekat dengan kita di antara mereka, kita sampaikan dengan cara yang baik, cari momentum yang pas agar mereka mendengar nasihat kita. Karena untuk menghilangkan kebiasaan ini tidak mudah ya, sulit. Coba kita yang di Keranggan ya, kita punya kekuatan ilmiah, kita punya ilmu untuk menyampaikan, tetapi apa, mereka orang-orang tua di orang-orang tua mereka ya, yang sudah kolot mendarah daging, ketika kita sampaikan mereka akan mengatakan apa ya, kita menghalang-halangi, kita mengusik-usik ya kebiasaan ya turun menurun yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Ini kan apa? Ini adalah syubhat, kerancuan di dalam memahami agama. Memang untuk menghilangkan syubhat selain taufik dari Allah itu dengan kita hujjah, menegakkan hujjah. Kalau kita memiliki otoritas, pengaruh, kita sebagai ketua RT, ketua RW atau tokoh, kita bisa menghilangkan kemaksiatan tersebut. Sebagaimana Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa kadzalika at'aful iman. Apabila seseorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hilangkanlah dengan tangannya. Tangan itu maksudnya bukan pukulan. Tangan itu dengan kekuatan, wewenang. Kalau kita tidak memiliki wewenang, kita minimal tokoh. Kita memang tidak memiliki tokoh, tidak memiliki wewenang, tapi memiliki pengaruh untuk menghilangkan adat kebiasaan. Tapi kalau kita tidak memiliki wewenang, kita mengingkari kemungkaran dengan apa? Lisan, menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau kewenangan jelas, ini dilarang, udah Pak RT nggak boleh misalkan. Sama tokoh tersebut, Pak Haji Fulan nggak boleh. Pak Haji ini udah kenal sunnah, kenal akidah yang benar. Kebiasaan-kebiasaan itu dihilangkan. Karena ada di Keranggan itu, di samping masjid sunnah yang kita bangun, cuman berapa senti. Ini kiblat. Nah, beda ini kiblat sama tempat kita sholat, tempat imam. Itu ada batu yang diyakini didatangi setiap malam Jumat tertentu. Masih kita nggak bisa menghilangkan batu tersebut. Ada togut di situ, batu itu disembah, diminta.
Orang ya seperti primitif ya, masih. Tapi kita tidak bisa serta-merta menghilangkan batu itu karena akan menimbulkan kemelut di tengah-tengah masyarakat. Disitulah butuhnya apa? Ilmu, menyikapi dengan dewasa, menyikapi dengan apa? Dengan bijak. Kalau kita tidak mampu karena kita tidak memiliki wewenang, dengan apa? Dengan lisan, sampaikan dengan cara yang baik. Ini enggak boleh. Ini apa? Keyakinan yang tidak adanya dari Islam. Bisa datangkan dalilnya, karena kita beragama dengan dalil. Ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah burhan kalian, bukti yang kalian praktekkan sebagai pijakan dasar dalam beragama, seandainya kalian orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Yang ketiga, fa ilam yastati fa bi qalbih wa kadzalika ataful iman. Kalau enggak bisa dengan lisan juga, atau kita sudah menyampaikan, tetap mereka ini hati kita yang mengingkari. Itu selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Pak, tentang ya kesyirikan yang samar. Itu artinya kesyirikan kecil. Ya, kesyirikan yang Nabi mengumpamakan seperti batu yang seperti semut yang berjalan di atas batu di malam hari. Ya, syirik yang tersembunyi. Ya, riya, sum'ah, itu syirik yang tersembunyi. Yang seseorang tidak bisa mendeteksi. Antara keikhlasan dan riya itu beda tipis. Ya, makanya Nabi mengatakan sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Ya, apa itu syirik asghar wahai Nabi? Ar-riya, kata Nabi. Syirik kecil yaitu ar-riya. Karena sesuatu yang Nabi khawatirkan menimpa umatnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, labbaik Allahumma hajjan la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji, tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Riya artinya dari kata fi'il ra'a yura'i. Artinya setiap amalan perbuatan ingin dilihat orang. Kemudian sum'ah ingin didengar orang. Makanya sesuatu yang Nabi syirik kecil itu Nabi umpamakan seperti seseorang ya melihat semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam, kemudian ya berjalan di malam hari, di kegelapan malam. Terlihat gak? Tidak terlihat. Siang aja semut hitam melalui batu hitam, siang hari kita kadang samar, apalagi di malam hari. Ini dahsyatnya ya syirik kecil, yaitu riya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus ya berhati-hati, jamaah yang Allah muliakan, berhati-hati dengan riya ini ya. Riya adalah beramal untuk ya dilihat oleh manusia. Arti kata riya itu beramal untuk dilihat. Ustaz, bagaimana kalau kita beramal ketika kita melaksanakan sholat jamaah, sholat Idul Fitri, laki-laki dan perempuan langsung menampakkan diri keluar dari rumahnya? Berbeda. Ada syariat yang memang harus ditampakkan, seperti laki-laki sholat ke masjid, tapi kita tetap menjaga hati kita agar hati kita tidak ternodai dengan riya dan sejenisnya. Yang lainnya, iya. Silakan yang lainnya. Sebentar, saya bawakan dalilnya dulu. Jadi riya yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, ada pertanyaan yang lain? Jadi kita harus takut kepada kesyirikan yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui, yang tersembunyi maupun terang-terangan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Tapi ada sesuatu yang Nabi SAW khawatirkan untuk seseorang itu
menghindar dan menjauh, yaitu syirik kecil, ya. Karena apa? Syirik kecil ini suatu perbuatan yang sangat samar. Mereka atau orang yang melakukannya meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah suatu amaliyah atau amal soleh, padahal dia telah membubuhi dari apa yang dia lakukan itu dengan apa? Maksud-maksud lain, seperti ingin dilihat orang, menyumbang agar orang mendengar, dikatakan seorang dermawan. Ini masya Allah Bapak Fulan ini, makanya ada kan orang ketika nyumbang hamba Allah. Bolehkah kita menyebutkan? Boleh. Terkadang nama disebutkan untuk apa? Membuat orang malu. Misalkan Bapak Haji Turki, ya, menyumbang 10 juta untuk bangunan masjid, misal masjid roboh, atau untuk menggugah jamaah-jamaah yang lain yang memiliki income, ya, ekonominya sama seperti Pak Haji Turki. Dia malu, Pak Haji Turki bisa, saya nggak bisa. Terkadang disebutkan untuk memotivasi, niatnya untuk motivasi, bukan untuk ria atau untuk sum'ah. Motivasi orang, nama kita disebutkan, kita yang disebutkan namanya pun tetap menjaga hati. Ya, kita ada maksud dan tujuan untuk menggugah orang-orang yang pelit. Misalkan sudah diumumkan masjid membutuhkan dana 100 juta untuk rehab, ya, bangunan yang telah lapuk dan yang lainnya. Ini kan yang tergugah. Kita yang awal dulu memberikan uang minimal 5 atau 10 juta, menggugah rekan-rekan kita untuk menyumbang. Jadi memotivasi orang dengan menyebutkan nama, ya, para sebagian ulama membolehkan untuk memotivasi. Tapi kalau tujuannya memang dasarnya dia seperti itu untuk agar manusia menyanjungnya, agar dilihat kita seorang dermawan, dikatakan seorang dermawan, maka ini dapat memusnahkan amal seseorang. Na'udzubillah. Seperti itu, ya. Yang lainnya Bapak, sebelum masuk waktu Isya 2 menit lagi. Akhwafu ma akhafu alaikum, ya. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan syirik kecil ya Allah? Ya Rasulullah, qalu ar-riya, ya, yaitu riya. Yaqulu Allah azza wa jal yaumal qiyamah, ya, idza juziyan nas bi a'malihim. Maka Allah berfirman ketika pada hari kiamat, idza juziyan nas bi a'malihim, ketika Allah memberikan ganjaran kepada manusia dengan amal-amal mereka, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada manusia yang mana kalian beramal, ya, ketika di dunia, yang mana kalian melakukan amalan tersebut karena ria, ingin dilihat manusia ketika di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Allah mencela kalimat ingkari, fanzuru, maka lihatlah apakah engkau mendapatkan indahum jaza, di sisi mereka balasan. Jadi amal soleh ini harus kita murnikan hanya untuk Allah, ya, sehingga Allah mencela kepada orang-orang yang ria ketika beramal. Idhabu ila kuntum turauna ila ladina kuntum turauna fid dunya, pergilah engkau kepada orang-orang yang engkau ria ketika beramal selama di dunia. Fanzuru hal tajidu indahum jaza, apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka? Ya, kalla summa kalla, ya, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak ada balasan ketika kita beramal untuk orang lain, untuk dilihat. Makanya riya ini sesuatu yang Nabi SAW takutkan, ya, seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal,
ya mengikhlaskan amal hanya untuk Allah semata. Ya, kita berusaha amal soleh kita sekecil apapun, apalagi yang besar, sekecil apapun kita usahakan untuk tidak ria. Tapi kalau kecil biasa amal sederhana kita bisa ikhlas. Tapi kalau amal yang besar membutuhkan biaya khusus umroh, haji itu sangat rentan dari apa? Dari ria dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja, mohon maaf ada kekurangan. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.